Pegangin sana. Gue mau ke situ tuh. Lurus. Angkat. Sini nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lo nggak bisa pelanin suara lo dikit. Emang kenapa? Lagi pada jantungan? Perasaan suara saya standar-standar aja. Sorry ya mas, kita lagi ada bisnis serius. Saya sih nggak peduli ya, dibilang ganggu atau enggak. Tapi kok nyetrika sampai segitu-gitunya, sampai kedatangan sahabat aja nggak suka. Dom, lo tolong jelasin deh. Gue lagi males ngomong panjang nih malam. Saya lagi bantuin nyiapin kostum takwanya Encang Jack biar rapi. Allah, laundry bintang 5 juga nggak gitu-gitu banget. Anak muda, kalau gue sholat, gue menghadap Allah. Jadi gue mesti siapin pakaian yang rapi dan bersih. Kalau bisa lebih rapi dan bersih daripada laundry hotel bintang 5 di Swiss. Karena gue kalau sholat suka nggak pede. Gue khawatir Allah nggak berkenan terhadap kerapian pakaian gue, kebersihan tubuh gue. Jadi gue pengen menghadap Allah dengan powerful. Yang penting kan niatnya bener, Bang. Ketawa kenapa sih pada belagu-belagu banget? Hah? Justru ini bukti dari niat yang bener itu mas. Kalau anak kecil suka begitu, protesnya enggak. Nah, nanti gue jelasin panjang lebar bagaimana caranya menghadap Allah dengan powerful. Jadi semuanya mesti bagus, Sam. Mulai dari niat, pakaian, kebersihan tubuh, sampai fasihnya bacaan. Dijamin diterima. Yang penting kita sudah membuktikan kesungguhan niat kita. Bukan sekedar cuma pakai sarung. Tidur juga pakai sarung. Apa bedanya? Iya. Penjaga rumah Allah udah paling Yaudah Cang, saya izin dulu ya. Mau nemenin Mas Azam ke apotik. Nih dia. Masih muda sering ke diskotik. Udah mulai tua sering ke apotik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sate kambing. Kolesterol, Bang. Lebih bahaya tusukan satenya daripada kolesterolnya. Ini asal lo tahu nih. Kambing itu adalah daging terbaik nomor 1 di dunia. Makanya para nabi itu menggembala kambing atau domba. Nggak diperintahkan menggembala sapi. Sebab kalau menggembala sapi namanya bukan nabi. Koboi. Cang, katanya kalau orang makan kambing itu bisa bikin darah tinggi. Domino. Orang makan kambing itu karena saking enaknya jadi kebanyakan. Nah, darah tinggi itu muncul waktu terima bonnya. Mahal. Cereng darah tinggi. Udah 10 tusuk aja, jangan banyak-banyak ya. Bumbunya bumbu kecap, irisin cabai, tomat, sama bawang merah. Dom, lu pernah menang nggak ngobrol sama dia? Enggak kan? Enggak. Ya udah kita pergi aja. Ya, lu tahu yang tadinya haram bisa jadi halal kalau dia lagi mau. Kagak begitu juga, Sam. Dom, jangan dengerin omongan anak kecil. Tapi ibu-ibu kita malah banyak yang ikut pengajian di RW sebelah. Kenapa? Di pengajian kita sendiri cuman dikit. Katanya sih waktunya aja yang sering berbenturan Bu RW. Di arisan RW juga gitu, banyak yang absen. Tapi di arisan RW sebelah, ibu-ibu kita banyak yang ikut. Biasanya karena lebih dekat ke rumah, Bu. Arisan di RW sebelah kan kecil, Bu. Seorang 15.000 atau berapa gitu. Lain kelas lah sama kita. Udah dah,
Nggak usah pada nutup-nutupin. Kita terbuka aja. Emang pada males kan berpartisipasi di sini? Ah, enggak juga kok Bu RW. Kita domisili di sini, hidup di sini. Malahan udah dari SMP saya tinggal di sini. Bisa dibilang ini tanah air saya yang kedua, Bu. Gak semua ibu-ibu bisa menyesuaikan diri sama kehidupan di RW kita, Bu. Cuekin aja lah. Susah senang, ini RW kita, Bu. Gimana pun keadaannya. Saya juga kadang kehilangan gairah di sini. Iya ya, Bu. Kok kenapa bisa gitu ya, Bu? Kirain cuma saya doang yang ngerasain. Berasa hambar gak sih? Gak ada rasa. Mungkin karena pengurus RW-nya. Ah, enggak juga kok, Bu. Emang Pak RW kenapa? Kita fine-fine aja kok, Bu, dipimpin sama Pak RW. Kayak ada yang dituakan gitu di sini, Bu. Ibaratnya kalau dengan Pak RW, kita jadi yakin gak salah arah. Mantap gitu. Itu yang saya rasain. Kalau menurut saya, suami saya udah ketuaan. Iya, saya khawatirnya Pak RW itu jadi gampang capek dan mudah sakit. Kalau Pak RW di sebelah sih emang lebih muda. Lebih banyak kegiatannya lagi. Seminggu sekali rame sama kerja bakti. Malah ada badmintonnya juga, Bu. Suami saya aja ikut juga, Bu. Udah gitu, Pak RW sebelah kan kayak bersemangat gitu loh. Jadinya warga ketularan heboh. Ember. Berarti RW kita memang bermasalah ya? Iya kan? Iya juga sih. Papa udah nggak dianggap powerful lagi. Warga pengen dapat spirit dari pemimpin. Papa bisa jadi inspirasi warga nggak? Papa ini Dr. Andus alumnus Orde Baru, Mak. Warga nggak cuma butuh kepintaran Papa, tapi power Papa sebagai pemimpin, wibawa Papa. Nggak bisa gini-gini doang, atau lumayan doang. Loh, kayak kenal. Itu contoh orang yang mau memperbaiki powernya. Ini lebih penting. Apa kita harus kembali muda seperti Mas Azam? Tampil powerful sebagai pengurus RW? Kayaknya begitu, Pak. Belanja buat. Iya, Kak Azam. Ya Allah, dihafal nama gue. Aduh, Azam. Aduh. Zaman saya muda dulu, itu lagi rame-ramenya remaja 76. Saya juga tegap dan ganteng seperti Mas Azam. Powerful. Tapi kenapa muka ente sekarang berantakan kayak gitu? Karena kebanyakan naik motor mungkin. Saya juga naik motor dari dulu tapi nggak begitu. Orang sampai naik motornya di belakang. Ngeles aja. Emangnya akrobat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sudah selesai merapikan pembukuan kita.
Kesimpulannya, banyak sekali yang harus dipertanggungjawabkan oleh para pengurus RW. Kecil-kecil, tapi banyak. Pertanyaan saya, pastinya hal ini mau dipertanggungjawabkan atau tidak perlu dipertanggungjawabkan? Waduh. Sorry Mas Azam. Kenapa harus begitu pertanyaannya? Karena kalau mau dipertanggungjawabkan, silahkan. Kalau tidak mau bertanggung jawab, ya gimana dong? Terserah para pengurus-pengurus RW ini. Kenapa jadi begini urusannya? Ya, nggak usah cengeng begitu. Biar saya yang tanggapi. Berapa jumlah yang harus dipertanggungjawabkan, Mas? Nggak tahu. Sebagian besar itu kan pungutan yang tidak resmi. Uang tips dalam melayani warga. Ya cuma Bapak dan warga yang tahu. Terus dari mana Mas Azam bisa bilang bahwa kami... Dan Allah yang Maha Tahu. Nah, selama Allah belum membuka kasus ini dengan kemahatauannya, berarti tidak ada apa-apa dong. Tapi Allah sudah ikut dari pertama kali kasus ini dilakukan, Pak. Loh, kok saya makin nggak mengerti nih. Allah hadir dalam bentuk kejujuran di dalam hati kita yang paling gelap. Dan kejujuran itu yang akan mengantarkan kemana kita melangkah, Pak. Termasuk, apakah Bapak tetap di kursi ini atau mundur? Bung. Bung. Bahu saya kecekit, gak bisa gerak. Enakan nggak? Pak Ustadz harus tahu sepak terjang adik iparnya itu. Harus tahu. Bukannya nanti malah Pak Ustadz jadi nanya-nanya soal keuangan RW? Pak Ustadz itu bukan ahli keuangan. Kita nggak akan bicara soal fulus sama dia. Tapi bicara etika. Bagus itu. Memang bagus. Idrus Madani. Narsis amat. Ente sendiri yang salah. Kepengurusan dan kepemimpinan RW selama ini terlalu banyak menyimpan kerikil dan celah-celah fitnah. Fitnah-fitnah itulah yang membuat kepemimpinan ente jadi nggak berwibawa dan lemah. Nggak powerful. Nonjok, tapi cuma kena doang. Nggak nyakitin. Loh, nganu dok. Pak Ustadz. Yang sedang saya permasalahkan sikap Mas Azam. Saya dan Pak Yos sedang mengaji. Tahu-tahu Mas Azam menyerbu datang. Nyerbu? Azam bawa masak? Menyerbu dengan seluruh emosinya. Mukanya merah Pak Ustadz. Dan matanya liar kayak orang-orang di kampung saya kalau mau pergi berburu. Feeling saya sudah tidak enak sejak awal Bang Ustadz. Saya menawari minum. Mas Azam keburu meledak. Kalian harus mundur. Kalian terlalu tua. Saya mendengarnya jadi terkenyut. Terkejut Pak Ustadz. Papa harus tegur Azam, Pak. Dia nggak boleh begitu. Dia harus menghormati seniornya. Apa-apaan sih dia begitu? Telepon Azam mah. Jangan. Astagfirullahalazim. Apaan sih? Saya mohon Pak Ustadz cukup menegurnya dengan santai saja. Kita juga nggak mau ada kerusakan silaturahim. Terus kenapa ngadunya ke saya? Ini semua soal keuangan RW kan? Udah deh, jangan berlarut-larut dalam intrik. Azam ribut soal itu juga kan?
Selama ini Mas Azam terlalu curiga kepada kami soal keuangan RW, Pak Ustadz. Tolong diredam sedikit lah. Kalau menuruti curiga, semua pantas dicurigai, Pak Ustadz. Baju kita, perabotan kita, kendaraan, pesawat TV. Loh. TV baru ya? Iya bener, TV baru. Kardusnya masih ada tuh. Udah deh, nggak usah heboh. Saya sekarang ini lagi banyak undangan ceramah dan mentraining karyawan instansi. Honornya lumayan. Masih banyak kembalian. Saya beliin TV aja. Kenapa harus TV baru, Pak? Karena yang lama sudah pada dipakai. Yang lain belum diapa-apain. Makanya saya pakai TV yang baru. Cari TV yang gambarnya jernih dan suaranya dahsyat, Pak. Saya dan Pak Ustadz senang lihat channel pengajian. Pakai TV lama kan bisa, Pak. Yang lama saya sudah sedekain ke orang lain. Lagian gak usah balik curiga deh. Emangnya saya mau korupsi uangnya siapa? Silahkan dihabiskan minumnya, Pak. Soal azam, biar nanti jadi urusan saya. Tapi ngemeng-ngemeng nih, kenapa sih pusing dengan rongrongan azam? Hidup nggak tenang, hati was-was terus, silaturahmi terganggu. Kebetulan persoalan ini sangat mengganggu, Pak Ustadz. Kalau ente bersih sebagai pemimpin, pasti ente lebih pede menghadapi situasi apapun. Rakyat menyukai pemimpin yang santai, penuh kasih sayang, dan toleransi. Tapi domba-domba hanya tunduk kepada penggembala yang berteriak tegas dan memecutnya setiap saat. Jangan sampai tersesat. Cukup ceramahnya, Pak. Kita ngumpul di sini buat mempersiapkan calon ketua RW. Bila mana sewaktu-waktu dibutuhkan. Boleh siapa aja kan, Om? Betul, siapa aja boleh. Jangan sampai kita nggak punya calon sama sekali. Berarti kita harus membina satu calon ketua yang dianggap paling mumpuni. Yang dianggap paling dewasa, yang punya wibawa untuk memimpin. Misalnya Kang Dadang ini kan? Sebentar. Bicaranya begiliran, Adi. Biar tertib. Suami saya cuma nyambung pembicaraan, Om. Bukan lagi interupsi. Maksudnya kita nyiapin calon ketua RW baru. Gitu, Pi. Kalau saya sih ngejagoin Kang Dadang, suami saya sendiri. Apalagi dia pengalaman jadi security. Kira-kira ngerepotin nggak? Takutnya Kang Dadang ini sibuk dan nggak ada waktu buat mimpin lingkungan. Kalau saya kan cuma pengangguran banyak acara. Kalau memang saya dibutuhkan pengabdiannya, saya siap kok setiap waktu juga. Ya udah, kalau gitu Om Jerry aja yang kita bina menjadi calon. Siapa aja boleh, silakan. Nggak harus saya. Tapi kalau... Papi bukannya ada gawian di kebun? Sebentar, Mami ada gilirannya bicara. Ya. Ya udahlah, repot-repot banget. Om Jerry aja yang kita calonkan untuk menggantikan Pak RW. Biar lebih powerful, biar bersemangat. Siapa aja boleh beropini. Saya menghargai opini Mega. Gimana? Setuju gak? Setuju. Kalau saya sih setuju banget. Siapa lagi yang paling dekat dengan kita-kita? Kecuali Om Jerry. Beliau ini pengayom buat kita-kita di kebun. Jun. Sekarang lagi banyak kerusuhan antar warga maupun antar kampung. Pemimpin dengan latar belakang security seperti Kang Dadang, gue sih lebih setuju.
Om Jerry malah backgroundnya pendekar ban hitam. Suami saya juga punya pegangan. Ya sedikit-sedikit adalah kalau cuma kebal bacokan doang. Mamah mah bisa saja. Tapi kalau perlu bukti mah boleh saja lah dicoba. Kang Dadang kebal bacokan. Serius? Ya, saya mah cuma tidak mau pamer saja. Kebetulan saya pernah ngilmu di Gunung Letik. Ya, lumayan 40 hari 40 malam dikubur hidup-hidup. Wes, para jawara di sekitar kita nih ceritanya. Duh, pilih yang mana ya? Lu nggak usah jadi tukang kompor di sini deh, Mega. Kalau kita adu gimana? Biar lebih fair. Apanya mau diadu nih? Leher? Apa tangan? Hah? Leher saja. No problem. Walah, katanya izin makan sebentar. Ditunggu nggak datang-datang. Itu sayur mau bawa ke pasar, kenapa nggak diangkat-angkat? Biar busuk apa? Buruan diangkat, truknya udah nunggu tuh. Sebentar, Roy. Ada sedikit ujian nasional di sini. Alah, ujian nasional lopo. Ini mau ngurusin arisan atau saya potong gajinya? Mami, tadi mau ngomong apa? Silakan kapan-kapan mau jadi ketua RW. Tapi yang jelas, besok waktunya bayar kontrakan. Punya duit nggak, Pi? Nanti Papi pikirin ya. Bukan dipikir, Om. Dibayar. Ngapain saya mesti ngomong kayak gitu? Kayak nggak ada kata-kata yang lebih penting yang harus diomongin. Saya sangat menghormati dua orang tua itu. Saya sayang sama mereka. Nggak pernah lah terfikirkan oleh saya untuk mengganggu kebanggaan mereka atas kehidupan yang sudah puluhan tahun mereka jalani. Dan kata-katamu udah terlanjur keluar dari mulut tanpa bisa ditarik lagi. Dan kamu udah terlanjur menyakiti mereka. Pastinya. Ya begitulah kamu. Hah? Sorry. Begitulah Ali bin Abi Thalib ketika harus mendatangi, menegur, dan mengkritik pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Padahal Utsman termasuk sahabat terdekat Rasulullah. Sahabat Ali sendiri. Manusia paling sopan yang bahkan Rasulullah pun segan. Yang harus dikatakan memang harus dikatakan. Berkata benar dan penuh ilmu. Itulah kekuatan Ali bin Abi Thalib. Keimanan total tanpa tanding. Itulah kekuatan Abu Bakar. Keberanian dan ketegasan. Itulah kekuatan Umar bin Khattab. Kedermawanan dan kehalusan budi. Itulah kekuatan Utsman bin Affan. Nggak perlu nyesal-nyesal pakai banget, Zam. Tapi minta maaf perlu lah. Makasih ya, Kal. Yang udah-udah juga nggak pakai nyesel. Maksud kamu? Kamu barusan ngomong apa? Nggak tahu. Bangun. Tempat ibadah jangan dipakai buat tidur kali, Bang. Gila loh, ngagetin gua aja. Sorry, Bang Mul. Peraturan di seluruh dunia udah sama. Tuh baca. Kemarin-kemarin nggak ada peraturan begituan. Sekarang saatnya musola kita untuk unjuk gigi.
Kalau nggak diremehin orang terus. Gue bukan termasuk orang yang meremehkan musola lo, Dom. Gue tadi ketiduran. Sekarang gue tanya Bang Mul, abang pernah nggak ketiduran di rumah Pak Jalal? Belum. Itu karena abang nggak berani atau abang segan buat ketiduran di situ? Pas kebetulan aja waktu gue ke situ gue lagi nggak ngantuk. Detas, tegas, dan jelas. Harus begitu, Mas. Saya bosen ngeliat orang nyepelin musola kita. Domino, gue tadi ketiduran. Iya, Bang, iya. Bener, Jam, cuma ketiduran. Iya. Ini semua kamu yang masang? Iya, Mas. Ini kamu kasih peringatan apa ngajak perang? Abisnya ngomong pelan nggak dianggap. Ya udah begini aja. Mulai hari ini, Mas, kita nggak perlu yang namanya low profile. Kayak Encang Jack bilang, kita harus powerful. Mas Azam, handphonenya boleh dimatiin? Oke. Terima kasih. Siap, Dan. Nah, ini surat pengantarnya. Mudah-mudahan cepat selesai urusannya ya. Terima kasih, Pak. Jadi berapa nih, Pak? Ratusan. Bisa baca nggak? Nih. Maaf, Pak. Kalau begitu saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok ada kerja bakti. Jangan nggak nongol lo. Siapa? Kalau nggak nongol, gue samparin lo. Iya ya, Pak. Cukup. Kalau diterusin jadi lebay. Biar pada semangat kerjanya nih. Biar pada semangat. Berarti yang diharapkan bersemangat bukan cuma satu orang. Dengan kata lain ada orang lain. Mau nikmatin teh atau mau cari ribut sore hari ini, Pak? Saya sih cuma mau cari Tuhan aja. Nah, ini baru bener. Kalau ngelayanin warga pakai spirit begini, insya Allah warga pada betah, nurut. Mohon doanya, Ses. Sekarang minta doa, lama-lama minta pulsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar saja, Pak. Mohon maaf, saya butuh surat pengantar kelakuan baik untuk melamar kerja. Kebetulan ada yang nawarin. Kerja di mana? Pabrik mercon. Nanti aja, Ben. Ini kan jam istirahat. 2 jam lagi baru kemari. Apa? Mau ngadu? Silakan. Pengurus RW bersih. Tak takut aduan apapun.
Silakan. Kalau mengadu di luar saja. Kalau sudah puas baru kembali. Saya akan adukan bahwa Pak RW dan Pak RT tidak melayani warganya dengan maksimal. Bukan sana DPR. Takut KPK. Mentang-mentang gua kasih tip, nggak dilayanin. Nyambung. Assalamualaikum. Ini Ruben, warga Kincir, Bu. Halo? Ruben ya? Bentar, saya catat. Ada keluhan apa, Mas Ruben? Ada keluhan apa? Mas. Duit siapa itu Mas Roy? Panti asuhan, zakat, titipan zakat, dan macam-macam lainnya. Kalau ini apa? Daftar nama-nama yang ada di amplop ini, yang besok saya kirim. Makanya saya besok absen seharian. Mas Azam, standby aja di sini. Siapa tahu dibutuhkan buat azan dan ngimamin sholat di musola ini. Insya Allah siap, Mas. Mas, di tangan saya, asal daftar nama yang ada di sini punya rekening, nggak sampai setengah jam sih sudah terkirim semua. Ditransfer kan? Saya udah ngerti kok, Mas. Iya, makanya kenapa harus butuh waktu seharian. Daftar segini banyak, lewat handphone saya, nggak sampai setengah jam, semuanya sudah terkirim. Jadi begini aja Mas, itu duitnya kasihin ke saya, nanti semuanya ditransfer lewat rekening saya aja. Sini Mas, sini Mas. Pakai ini? Jadi Mas Roy masih bisa ngurusin musola. Mana dulu yang mau ditransfer? Dananya cukup apa enggak di rekeningnya Mas Azam? Insya Allah cukup Mas. Masya Allah. Yang mana, yang mana? Ini Mas. Kan? Udah, mana lagi? Nah, ini selanjutnya. Gue ame Paul nyosor ke sono. Lo dan lo ke sono. Nah, lo dan lo sebelah sono. Ntar kita ketemu lagi di sono. Bisa dimengerti kan teman-teman? Sip, sip. Kita sudah dapat rute patroli masing-masing. Dan kita ketemu di sono. Dari sana itu, kita kemana, Pak? Ya ke sono. No, tuh. Cukup sampai sana kan, Pak? Soalnya sebelah sanaan lagi itu udah masuk wilayah RW sana, Pak. Oke. Berarti semua sudah sepakat, Pak. Ada yang mau ditanya-tanya sebelum kita jalan? Sebetulnya yang dimaksud sana itu yang mana sih, Pak? Ya di sono. No, sono tuh. Ngerti kan? Ngerti, Pak. Ngerti, sip.
Yang di mana? Ya, yang di sana itu. Bagus. Ingat, ronda ini bukan sekedar keliling mining center. Tapi ini adalah tanggung jawab kita terhadap lingkungan, terhadap umat. Tunjukkan kita sebagai umat bisa menjaga lingkungan dan solid. Insya Allah dapat nilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Dan karena salah satu kekuatan umat Islam adalah doa, mari kita mulai tugas ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hei, berisik. Ada yang marah. Ayo, kita jalan. Mana sih, Pak? Sono. Pada mau kemana? Makan dulu. Ini udah mau jalan, mah. Iya, Pak. Tapi makan dulu biar nggak masuk angin. Tuh piringnya. Aroma masakannya seperti hotel bintang 5, Bu. Kalilah yang masak nih. Makan dulu, baru boleh ronda. Kalau ibu-ibu udah ikut campur, urusannya makan udah. Oke lah, yuk makan. Ya udah, silakan pada makan semua ya. Yuk. Terima kasih ya Bu Jalal. Iya. Ya, mah. Ya pelan-pelan. Mah, lihat, Mah. Pak Yos ngebut, Mah. Kalau dia lakukan 30 tahun yang lalu, tidak ada masalah. Tapi sekarang, banyak yang harus diperhitungkan. Ya, asam urat, poroposan tulang, lemah jantung, ambeien. Itu semua mempengaruhi kualitas langkah kakinya. Buktinya Pak Yos baik-baik aja tuh, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, tadi jalannya ngebut, Mbak. Nggak sakit kakinya? Alhamdulillah nggak tuh, biasa aja. Sebentar, saya bikinin kopi ya. Duduk, Mbak. Ada kabar apa, Mbak? Sekarang aja. Ntar kalau istri saya keluar, situ malu sendiri. Mas Azam mau ke sini. Dengan siapa? Sendiri. Dengar dulu dong. Oke. Dia mau datang ke sini mau minta maaf. Tadi SMS saya. Serius, saya nggak bohong. Bukan itu. Suara sampean itu loh. Mas Ajam itu orang baik-baik. Jangan pada macem-macem.
Alhamdulillah, badai sudah reda. Ini momentum penting supaya Mas Azam segen lagi sama kita. Nggak sok kritis. Kita bikin dia merasa bersalah. Betul tuh, Pak. Kita bukan sedang membela jabatan ini, tapi mempertahankan harga diri kita di hadapan orang muda. Lemahnya fisik tidak berarti melemahnya wibawa. Setuju. Tapi kenapa nggak dari kemarin-kemarin sih? Bersemangat gitu. Dan ingat, selama pertemuan dengan Mas Azam, jaga napas baik-baik. Jangan sampai terengah-engah. Ente juga. Jangan sampai salah urat lagi. Kayak kemarin, malu-maluin. Ya, sip lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya gagal, Pak. Mas. Saya gagal, Pak. Saya pikir saya ini hebat. Saya pikir saya ini sesuatu, ternyata saya ini cuman Muhammad Azam yang warga negara yang biasa-biasa aja. Saya malu, Pak. Saya malu, Pak. Ternyata saya nggak berarti apa-apa. Saya nggak lebih baik daripada Pak Idrus ataupun Pak Yos. Sudahlah Mas Azam, jangan terlalu dipikirin. Saya orang gagal. Dan saya juga mau minta maaf atas kata-kata saya yang kemarin sama Bapak. Oh, iyalah. Udah. Gak usah dipikirkan. Kita ini juga apa, Thomas? Iya, banyak salah dan sedikit sadarnya. Ya udahlah, kita saling introspeksi, saling memaafkan. Betul. Bapak berdua memaafkan saya. Oh iya. Iya. Terima kasih, Pak. Dalam hidup ini selalu ada yang lebih baik dari kita, Mas. Betul banget, Pak. Makanya saya nyesel banget sudah berkata sombong. Pernah saya dulu lebih dibanding yang lainnya. Ternyata Ya, memang betul sekali. Mas Azam memang lebih muda dan berpendidikan modern. Tapi bukan berarti yang tua seperti kami tidak punya kekuatan warisan dari pengalaman. itu yang saya alami, Pak. Itu yang saya alami, Pak. Orang-orang yang di atas umurnya 15 tahun sampai 10 tahun malah keterima, sedangkan saya enggak, Pak. Saya gagal, Pak. Ini yang dimaksud Mas Azam gagal apa? Lomba balap sepeda, Pak. Jadi satu grup itu ada 6 orang, ada standarnya. Kecepatannya harus sekian, sedangkan saya nggak masuk. Yang masuk malah yang umurnya di atas saya, 10 sampai 15 tahun. Muka saya mau ditaruh di mana, Pak? Aduh. Manusia kan sombong banget kalau lagi kayak